lebih menunjukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena masalah hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa akan memaknai bahwa setiap puasa kita tahu kita puasa. Ini puasa yang jangan-jangan tahun nanti kita akan ketemu lagi. Maka jadikan betul momentum kita menjadi pembinaan diri pada diri kita secara komprehensif dan jiwa kita. Kalau jasadnya kita bisa aja cari makan itu selesai, tapi mampu kan masuk ke dalam ruh jiwa-jiwa kita, ruh kita, sukma kita, raga kita, memaknai kehidupan puasa ini dengan sebenarnya. Nah ini masalah hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang disampaikan bahwa kita semuanya akan menginginkan daripada surga kembalinya. Manusia tidak akan lepas bahwa surga ada tempat tujuan utamanya, walaupun keridhaan Allah ada tujuan yang paling tertinggi untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW merindukan 4 kelompok. Rasulullah menyampaikan ada surga merindukan 4 kelompok ini. Kalau surga merindukan 4 kelompok ini, kita hendaknya ingin bahwa surga merindukan kita berada dalam bagian ini. Kalau Rasulullah SAW al-jannatu mustaqim ila an-nafar. Dari Quran, wahyu tulisan, wal mu'min jinan, wa sunnah Rasulullah. Surga itu merindukan 4 kelompok yang merindu betul untuk ditunggu-tunggu dia masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah dalil Quran. Surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kita hanya baca saja, maka kita juga tidak akan mendapat maknanya. Al-Habib Muhammad Sufi bin Al-Islam beliau pernah menasihati kita, kalau membaca Quran, renungkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi yang zaman dahulu itu diperjuangkan 1444 tahun itu diperjuangkan, dan itu mukjizat beliau yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita membaca Quran dan resepi itu Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang agung, yang mulia, kalamnya Allah, maka tidak ada rasanya apa-apa. Hanya baca bisa selesai dan tidak memaknai dengan penuh keindahan, penuh kesenangan, tawajuh pada Allah dan Rasulullah. Tidak ada dapatnya. Yang kedua, membaca Quran kalau tidak memaknai ya Allah tanganku tak pernah bertahun-tahun memegang Al-Quran, ya Allah begitu banyak dosa tanganku ya Allah. Hari ini aku memegang Al-Quran ya Allah, gugurkan dosa-dosa yang ada tanganku ya Allah. Ya Allah lisanku ini ya Allah, banyak ngomong yang tidak kawan jatah ya Allah, banyak dosanya. Hari ini aku membaca mukjizat Rasulullah, gugurkan dosa-dosaku ya Allah dengan membaca Al-Quran ya Allah. Mataku ya Allah banyak lihat maksiat, dosa-dosa. Manusia semua kita lihat banyak maksiat ya Allah. Dengan aku memandang huruf per huruf Al-Quran ya Allah, gugurkan dosa-dosa di mataku ya Allah. Teriakku ya Allah, jangan tiap hari mendengar gibah banyak orang dan akibat kita sendiri ya Allah. Maka gugurkan dengan aku mendengarkan daripada Al-Quran yang dibaca ya Allah. Maka ketika kita bersimpu di depan Al-Quran membaca Al-Quran ya Allah, teteskan mata. Kenapa? Karena rasa bahwa ini bukan sembarangan, penuh dengan keajaiban. Kita masih diizinkan oleh Allah. Kalau orang nggak diizinkan membaca Al-Quran, maka sampai tua pun dia nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Allah nggak mengizinkan Al-Quran sentuh oleh dia. Padahal dia sendiri nggak pernah belajarnya. Jangan-jangan Allah nggak izinkan Al-Quran sentuh oleh dia. Begitu juga banyak orang-orang yang di luar sana nggak datang ke masjid. Jangan-jangan masjidnya nggak diizinkan oleh orang itu untuk dimasuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar dengan masalah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian wamut insinan, memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang dalam puasa. Ini momen kesempatan. Nabi Muhammad SAW sudah menyarankan kalau ada rezeki dasar penduduk ini waktunya Ramadan. Kalau ada rezeki sudah, siapa tahu ini adalah kesempatan yang paling besar untuk meningkatkan pahala. Ada rezeki kasih takjil juga. Karena apa, ini kesempatan untuk kita saling berbagi. Yang kemudian yang ketiga adalah wahifdzul lisan, menjaga lisannya. Maka kita berpuasa ini sebagaimana Sayyidina Maryam ketika beliau berpuasa nada, puasanya apa? Dia tidak mau ngomong karena saat itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbicara. Nah itu juga ada contohnya. Puasa tidak mau banyak ngomong.
yang terakhir wasa'i fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, 4 inilah kelompok yang dirindukan surga. Kalau surga kita target utamanya adalah ingin masuk surga sebagai tempat terakhirnya dan ridhonya Allah, berjumpa dengan Allah, maka 4 perkara ini yaitu talil Quran, membaca Quran, waktu edensian yang kemudian memberikan makan kepada orang berpuasa, kemudian lisan dan menjaga lisannya, dan kemudian juga berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat adalah shaum fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tapi jadikanlah puasanya puasa yang betul-betul memberikan makna secara sufistik, secara seperti ulama-ulama. Walaupun kita tidak ulama gitu, walaupun kita belum bisa, tapi kita mencoba untuk seperti para wali-wali Allah, walaupun kita tidak. Itu ada di kajiannya puasa, shaumul am, shaumul khawas, shaumul